Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita berjumpa di acara Youth for Christ pada tanggal 10 Mei 2024 ini. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman dengan tema mandatoris Allah yang perenungannya diambil dari Keluaran 24 ayat 15 sampai dengan 18. Tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas setiap anugerah juga berkat Tuhan yang terus kami rasakan dari hari ke hari. Ketika kami dapat merasakan nafas hidup baru, ketika kami juga dapat menjalani aktivitas kami tanpa ada berbagai macam hal yang mengganggu, ketika kami juga dapat menyelesaikan pergumulan-pergumulan kami atas penyertaan Tuhan. Kami sungguh mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan itu dalam hidup kami. Dan sebentar kami juga mau menyediakan waktu untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman itu berbicara dalam hati kami, menuntun kami, sehingga makin hari kami makin bertumbuh menjadi makin serupa Kristus. Dan Tuhan, kiranya Roh Kudus berkarya dalam kami, membuat kami mengerti dan juga mampu melakukan firman Tuhan itu dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Rekan-rekan, bahan perenungan kita utamanya diambil dari Keluaran 24 ayat 16 demikian. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan menutupi gunung itu selama 6 hari. Pada hari ke-7 ia memanggil Musa dari dalam awan itu. Teman-teman, mungkin kita pernah dengar kata mandat gitu ya, atau kita mungkin pernah membaca kata mandat itu. Nah, apa sih sebetulnya mandat? Mandat itu adalah sesuatu yang diberikan dari seorang atasan atau perintah, instruksi yang diberikan dari orang yang punya kedudukan lebih tinggi kepada orang yang punya kedudukan lebih rendah biasanya untuk dilaksanakan oleh orang lain itu. Misalnya mandat dari bos kepada anak buahnya, mandat dari guru kepada muridnya, mandat dari manajer kepada stafnya gitu ya, dan lain macam sebagainya. Apa yang dilakukan gitu ya dalam mandat ini biasanya juga berkaitan dengan goals yang mau dicapai gitu ya. Supaya tujuan ini dapat tercapai, maka mandat ini kemudian diberikan oleh orang lain untuk dilakukan. Nah, namun dalam kita menerima mandat, kerap kali mandat itu kita anggap sebagai suatu beban. Dan bahkan seringkali kita malas untuk kemudian melaksanakan mandat itu. Nah, rekan-rekan, dalam perjalanan pembebasan bangsa Israel juga mandat itu kemudian diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel, khususnya kepada Musa yang jadi pemimpin bangsa Israel pada waktu itu. Dalam bacaan hari ini, Tuhan diam di atas gunung Sinai, ditutupi awan-awan 6 hari lamanya. Dan pada hari yang ke-7 kemudian Allah memanggil Musa untuk datang naik ke gunung Sinai, dan kemudian Allah memberikan hukum dan perintah kepada Musa. Hukum dan perintah itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Israel. Atau dalam kata lain bisa juga kita bilang bahwa hukum dan perintah itu adalah sebuah mandat yang diberikan kepada Musa untuk diajarkan kepada bangsa Israel secara utuh atau secara lebih luas, sehingga bangsa Israel dapat melakukan perintah yang diberikan oleh Tuhan itu. Bukan cuma itu, Tuhan juga memberikan atau memperlengkapi Musa dalam dia menyampaikan hukum dan perintah itu, agar hukum dan perintah itu dapat didengar, dapat dilakukan dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, rekan-rekan muda, kita juga sebetulnya dalam kehidupan keseharian diberikan mandat untuk melanjutkan karya Tuhan di dunia ini. Kita kemudian diberikan mandat
untuk melakukan apa yang Tuhan teladankan dalam kehidupan kita. Mandat itu juga jangan kita pandang sebagai sebuah beban, karena kita akan jadi malas untuk melakukannya. Mandat justru mestinya kita pandang sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah kesempatan, sebagai sebuah cara Allah memberikan kepercayaan kepada setiap kita. Dan oleh karena itu, jangan ragu bagi kita untuk menjalankan mandat dari Allah. Karena ketika kita melakukan mandat dari Tuhan itu, ketika kita melanjutkan pelayanannya di dunia, ketika kita jadi berkat buat orang lain, dan kita menyediakan diri kita, maka Allah lah yang akan terus mempersiapkan kita, memperlengkapi kita, sehingga kita dapat menjalankan mandat itu dengan baik. Pertanyaannya, maukah kita menjalankan mandat dari Allah itu? Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami juga diberikan mandat oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk menjalani pelayanan jadi rekan sekerja Tuhan. Tapi kadangkala mandat itu kami lihat sebagai sebuah beban yang kemudian membuat kami jadi malas untuk melakukan mandat itu. Oleh karena itu, ajarlah Tuhan untuk melihat mandat dengan cara pola pandang yang lain, bahwa mandat itu adalah anugerah dari Tuhan, bahwa mandat itu adalah bentuk kepercayaan Tuhan kepada setiap kami untuk mengemban tanggung jawab, dan bahwa mandat itu adalah cara kami untuk belajar dan mengolah diri. Kami juga percaya bahwa ketika kami menyediakan diri kami untuk menjalankan mandat itu, maka Tuhanlah yang akan terus memperlengkapi diri kami, sehingga kami makin layak di hadapan Tuhan. Sertailah kami Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu, biarlah Engkau yang berkarya dalam hidup kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur.